Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan berbagi inspirasi. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini berbagi inspirasi akan membahas masalah perkakas apa saja yang digunakan sebagai teknik instrumen. Oke, kita mulai saja ya tanpa berlama-lama. Nah, tools instrumentasi itu ada dua ya secara garis besar, yaitu tools dan peralatan uji serta hard komunikator. Untuk tools dan peralatan uji sendiri itu hand tools, peralatan tes uji kontak dan peralatan tes uji non kontak. Ini ada tiga ya. Selanjutnya hand tools ini yang pertama kunci pas. Saya yakin teman-teman sudah sering melihatnya ya. Kunci pas ini seperti I gitu ya. Dia dengan sudut 15 derajat. Jadi harus digunakan dengan pas ya. Ini penggunaan yang salah, ini penggunaan yang salah, ini yang salah. Ya, kita lanjut. Yang selanjutnya itu hand tools dengan kunci ring ya. Jadi kunci ring ini berbentuk cincin sesuai dengan namanya ya, ring. Nah, ini penggunaannya juga ada yang salah dan lain-lain. Ini yang salah ini sepertinya kuncinya tidak sesuai ya kalau lebih besar, jadi dia posisinya seperti miring ya. Kalau kita lihat itu miring, tidak datar, tidak pas dengan permukaannya. Nah, yang benar seperti ini, jadi kuncinya benar-benar pas. Jadi di sini ada gerigi, dia harus pas dengan mur ya. Kalau tidak bisa merusak kunci atau merusak mur ini sendiri. Oke, selanjutnya itu hand tools ini ada juga adjustable wrench atau kunci Inggris dari sehari-hari. Ini kunci Inggris ini jangan salah ya. Kita tidak boleh digunakan untuk memukul ya, apalagi memukul teman-teman. Jadi penggunaan yang salah itu karena ini tidak sesuai ya, lebih besar, jadi dia harus di-adjust lagi, diperkecil lagi seperti yang di kolom sebelahnya ini tampak ya. Jadi ini tempat menguncinya, yaitu jasternya ya, jasternya bisa memperkecil dan membesar sesuai dengan ukuran mur. Terus ini penggunaan yang salah ya, kebalik. Jadi dia harus posisinya seperti ini. Tidak boleh digunakan untuk memukul ya, tidak boleh digunakan dengan cara disambung, dan tidak boleh digunakan dalam posisi miring. Oke, terus selanjutnya apa ya? Nah, ini ada filler atau tang ya. Jadi ini tang potong. Kalau di tempat kita ini sering ya di bengkel-bengkel kita lihat. Kalau ini tang kupas ya. Ini tang kombinasi ya, dia bisa potong sedikit. Oke, di peralatan instrumen juga atau tool instrumentasi itu ada tube bender namanya. Jadi tube bender ini digunakan perkakas yang digunakan untuk membengkokkan dinding ya dan menggunakan tangan. Jadi di sini dia tubing ditaruh di sini, jadi, terus dia di bending, dia bisa membengkokkannya. Atau bisa juga dia yang seperti ini ya. Kalau teman-teman sering melihat eh, tukang las ya, yang buat tralis-tralis itu dia biasanya menggunakan seperti ini. Kalau ini untuk instrumentasi itu paling sering dia menggunakan binder seperti ini ya, yang sampai dengan 180 derajat. Jadi tubing itu bisa dibentuk seperti U ya. Oke, di sudut binder. Nah ini cutting binder ya, atau tube cutter ya. Jadi tube cutter ini digunakan untuk teknisi instrumen memotong potong tubing ya. Jadi dengan cara ditekan terus diputar, ini cara perlahan terus diputar lagi terus menerus sampai putus ya. Selain itu ada namanya tube hammer. Nah, tube hammer ini atau tube deburring tools itu digunakan untuk membersihkan ujung dari potongan dengan cara menekan ya, ke dalam tube atau di bagian luar tube. Nah, ini dia bolak-balik nih. Ini ada matanya. Kalau kita dulu masih sekolah SD itu ada peruncing ya. Mirip-mirip peruncing, tapi yang ini ada bagian, untuk yang bagian dalam seperti ini, yang bagian luarnya kebalikannya. Sehingga permukaan cover tubing itu mulus ya, tidak ada sisa-sisa potongan. Nah, selanjutnya ada faring tool. Nah, faring tool ini digunakan untuk melebarkan ujung tubing. Jadi biasanya tubing dijepit di sini, nanti dia diperbesar menggunakan ini ya. Nah, seperti ya.
sebelah kanan ini ada ukuran-ukurannya ya, tubing mulai dari ukuran paling kecil sampai paling besar. Jadi ada kalau di instrumentasi itu paling banyak tubing setengah, tubing 8 dan tubing seperempat ya. Jadi biasanya eh, kalau di instrumentasi kita menggunakan konektor ya. Kalau ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang bekerja di bagian AC ya. Jadi dia di ujung fleksibel AC itu, kapiler AC itu dibesar. Ya itu untuk paring tool ya. Jadi intinya paring tool ini untuk melembabkan permukaan tubing yang bagian ujung. Oke, instalasi tubing itu apa saja yang tidak perlukan untuk yang bukan untuk instalasi tubing itu yang pertama yang kita harus merencanakan saluran tubing harus sesuai dengan estetika. Jadi kemudahan perbaikan atau maintenance itu juga harus dipertimbangkan ya. Selain itu mempersiapkan tubing, apa saja yang perlu disiapkan tubing itu kita harus diluruskan tubingnya. Terus apabila tubing itu di dalam kumpulan atau melilit, ya kita harus luruskan. Terus membentukkan tubing. Nah, membentukkan tubing ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal kita harus menggunakan perkakas khusus yang namanya tubing binder ya, tube binder. Nah, ini ada peralatan tes jenis kontak. Nah, kalau di sini ada voltmeter ya. Jadi voltmeter itu diukur dengan cara paralel. Tesnya seperti ini. Jadi kalau ada tegangan positif, negatif, dia diukur yang kabel merah ini ditaruh di positif, yang kabel hitam itu di negatif. Ini loopnya, jadi paralel. Seperti itu cara tes voltmeter ya. Jangan lupa ini diarahkan ke voltmeter ya, tergantung voltmeternya dia DC atau AC. Kalau di sini DC ya harus DC ya, ini salah. Kalau ini AC. Nah, ini ampermeter. Kalau ampermeter hampir mirip ya dengan voltmeter tadi alatnya, tapi dia harus dalam posisi ampere. Ini yang merahnya harus disesuaikan dengan ini kan ada huruf A ya, ampere. Yang negatifnya di ohm. Jadi dia posisinya di seri ya. Yang positif ini itu ketemu kabel merah, yang negatif ketemu kabel ohm ya. Terus bebannya di seri sama alat ukur. Nah, itu peralatan tes jenis kontak ya. Nah, ini problemnya kalau ampermeter ini dia harus dulu ya baru bisa kita pasang alat ampermeternya. Agak rumit jika tegangan tinggi ya. Lanjut. Nah, ini peralatan tes jenis kontak. Jadi ini multifunction kalibrator seperti ini ya. Ini merek Kugawa. Di sini dia bisa sebagai sumber ya, menginjek arus atau tegangan. Terus ini dia bisa juga membaca. Kayaknya dia disebut kalibrator. Oke, selanjutnya ini peralatan tes jenis non kontak. Jadi kalau misalnya yang ampermeter tadi, ammeter tadi yang harus diisi itu harus dilepas. Kalau di sini, ammeter yang di sini dia tidak perlu dilepas. Jadi dia harus hanya melingkar di kabel ya. Jadi di loop seperti ini. Ini ya, lem ampere itu yang namanya itu seperti ini ya. Jadi terbacalah arusnya berapa. Nah, kalau yang sebelumnya kan seperti ini ya. Perbedaannya apa namanya yang menggunakan yang di seri ini harus di terus ada ya kalau pakai multimeter ya kalau klaim ampere ya tinggal dilingkarkan saja klaimnya ke kabel yang mau dipelut. Oke, selanjutnya ini ada peralatan tes jenis kontak yang lain itu ada alat untuk menguji temperatur ya seperti zaman kita COVID itu tinggal ditembakkan saja itu kita tahu temperatur suhu tubuh kita itu berapa.
Ini juga digunakan di podcast instrumentasi ya, untuk mengukur suhu di facility proses, biasanya menggunakan ini juga, servo yang non kontak. Nah, selanjutnya peralatan instrumentasi itu ada namanya HACOM ya. Ini peralatan inti dari teknis instrumen ya. Kalau yang sudah menggunakan transmitter harus ada ini, harus punya part ini ya. Jadi prinsip kerjanya dia eh, sinyal yang dibaca itu adalah sinyal 40 miliampere, walaupun di dalamnya itu ada sinyal digital ya, eh, digital over analog ya. Di sinyal yang dibaca hardcopy itu seperti ini, ya seperti ini. Di hardcopy itu apa saja, ada LCD-nya, ada function keypad-nya, ada action key-nya, ada alphanumeric key, ada shift key, nah, standar lah. Teman-teman semuanya pasti tahu. Oke, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam hardcom ya. Hardcom ini dapat digunakan untuk membaca atau memodifikasi informasi seperti tipe, manufaktur, model, tang number, ring, kalibrasi, dan lain-lain pada peralatan field instrumen ya. Terus melakukan kalibrasi output trim dan sensor trim pada beberapa jenis transmitter. Jadi dia bisa digunakan untuk mengatur trim sensor dari beberapa jenis transmitter ya. Terus bisa mengubah ring dan damping dari semua jenis transmitter, mengubah konfigurasi sensor pada hampir seluruh temperatur transmitter ya. Jadi temperatur transmitter itu dia semuanya bisa dikonfirmasi sensornya. Terus mengcloning data transmitter untuk transmitter yang lain supaya kita cepat mengerjakan transmitter yang lainnya. Nah, ini komunikasi hardcom itu koneksinya seperti ini ya. Ini hardcom, ini transmitter ya, ini power, terus ini apa namanya, alat ukur chart recorder ya, ini meter ammeter, ini cadangan tambahan. Jadi dia posisinya itu di seri ya. Nah, untuk ini ya, sinyal dia tulisan sinyal. Nanti ada tulisan plus minus kalau kalau di terminalnya transmitter ini. Jadi dia harus dikasih kalau di seri dengan tekanan harus lebih besar atau sama dengan 250 volt dengan tegangan 24 volts, sorry, 250 ohm dengan tegangan 24 volts ya. Jadi 24 volts dibagi dengan 250 ini kira-kira itu harusnya 20 ampere ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di menu-menu Hardcom itu seperti ini. Itu di menu Hardcom itu ada PV, yang tampilan pertamanya ada LRV, ada RV. Terus ini dia ada apa ya? Proses variabel, ada diagnosis dan service, dan ada basic setup ya. Ada tiga. Ini untuk Hardcom yang 435 ya. Kalau yang AMS beda lagi, lebih banyak lagi ya. Terus di sini ada, kalau di proses variabel itu dia terdiri dari preset variabel, percent ring, analog output. Dan di sini kita bisa melihat analog output, presentasi variabelnya, terus presentasi ring. Nah, selanjutnya di itu ada test drive juga ya, ada loop testnya juga di sini. Terus variabel ya, ada dikalibrasi juga, bisa kalibrasi juga, ada trims ya. Ini terus ada bisa memasukkan nilai sendiri nanti di menu apply value ini. Terus ini ada perubahan penamaan ya, ada tagging, ada PV, terus link value. Nah, di sini kalau teman-teman sudah lihat toolsnya nanti kita bahas di tempat yang berbeda ya. Oke, teman itu saja untuk tools pengenalan tools-tools yang ada di sebagai teknisi instrumen ya. Selamat malam dan terima kasih. Jangan lupa jika ini bermanfaat di share, mohon subscribe-nya. Terima kasih.